Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode System Development Life Cycle. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Putri Fikria dan rekan saya ada Zwidatul Husna dan ditemani oleh Muhammad Zainul Huda. Saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan SDLC. Nah, SDLC ini adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesianya disebut siklus hidup pengembangan sistem. Nah, SDLC ini adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC ini adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Nah, SDLC ini menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC atau System Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Cycle atau siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Nah, konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama ada rencana atau planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada uji coba, dan yang terakhir ada pengelolaan. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni siklus hidup sistem tradisional atau bisa disebut traditional system life cycle. Dan yang kedua ada siklus hidup menggunakan prototyping atau life cycle using prototyping. Dan yang ketiga ada siklus hidup sistem orientasi objek atau object oriented system life cycle. Yang selanjutnya ada fungsi System Development Life Cycle. Nah, fungsi dari System Development Life Cycle ini sangat sulit untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam mengembangkan perangkat lunak terus dikembangkan hingga saat ini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC ini memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dan pemegang kepentingan tersebut. SDLC ini juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ini ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju
tahap yang selanjutnya. Nah, tahap-tahapan ini atau fase dalam SDLC ini, yang pertama ada perencanaan sistem atau sistem planning. Nah, perencanaan sistem planning ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang meliputi ada pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua ada mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga ada mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat ada menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir ada penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Nah, yang selanjutnya ada analisis sistem atau sistem analisis. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankannya nanti. Hasil analisis ini berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan pengembangan dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Analisis sistem ini adalah tahap di mana dilakukannya beberapa aktivitas seperti berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, ada brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga ada mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat ada analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan pada sistem. Dan yang terakhir ada mendefinisikan kebutuhan sistem tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman kami. Selanjutnya yaitu perencanaan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahapan ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi analisis sistem hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Dan yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketiga, merancang user interface. Implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, membuat database sesuai skema rancangan. Yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Dan yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Pemeliharaan sistem dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Model pengembangan SDLC. Model pengembangan ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak.
Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi, yaitu yang pertama waterfall model. Metode pengembangan sistem metode SDLC, System Development Life Cycle, atau sering disebut sebagai peningkatan air terjun atau waterfall. Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows Royce pada tahun 1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Kristanto 2004. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Waterfall model disebut juga model klasik, memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perencanaan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. Kelebihan model sekuensi linear atau waterfall development model. Yang pertama, tahapan proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahannya. Yang ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Yang keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Selanjutnya, kekurangan model sekuensial linear atau waterfall development model. Yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, atau literasi sering menyebabkan masalah baru. Yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Yang ketiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Yang keempat, pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap, dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Yang kelima, perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Yang terakhir, adanya waktu kosong atau menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Yang kedua, model prototype. Model prototype merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam metode prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kelebihan model prototipe. Yang pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu untuk pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Selanjutnya, kekurangan model prototype.
Yang pertama, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Lalu, yang terakhir, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Selanjutnya yang ketiga, model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang dikenakan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan model RAD. Yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan model RAD. Yang pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko tingkat teknik yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Yang terakhir, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Yang keempat yaitu model evolutionary development. Model evolutionary development bersifat iteratif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap, sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model evolutionary development atau evolutionary software process terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama model incremental. Model incremental merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sequential waterfall dengan model prototype. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya. Pertambahan awal ada di versi step down dari produk akhir, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakai. Model ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Lalu yang kedua, model spiral. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototype dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral boom. Pengembangan dalam
Model ini memadukan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Lalu yang kelima, model Agile. Model Agile ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile ini terdapat beberapa poin penting, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Kelebihan model Agile. Yang pertama, fungsional, dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Yang kedua, perubahan dengan cepat ditangani. Kelemahan model Agile. Yang pertama, analisis, desain, dan pengembangan sulit diprediksi. Yang kedua, dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Selanjutnya yang keenam ada model Fontaine atau air mancur. Di mana model Fontaine ini yaitu perbaikan logis dari model waterfall, langkah-langkah dan urutan prosedurnya masih sama. Namun pada model Fontaine ini kita dapat mendahulukan sebuah step atau melewati step tersebut. Akan tetapi ada yang tidak bisa dilewati stepnya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati, maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. Yang ketujuh ada model Synchronous and Stabilis SDLC. Pada model ini yaitu model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model Synchronous and Stabilis ini sama dengan model incremental, tetapi oleh Shiu Samano dan Selby pada tahun 1997 menyebutkan sebuah model Synchronous and Stabilis model karena ada beberapa proses manajemen yang ditekankan oleh Microsoft. Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut dibuat paket dan disusun daftar secara prioritas. Kemudian spesifikasi ditulis. Selanjutnya pekerjaan dibagi dalam 3 atau 4 bagian pembangunan software. Dalam model Synchronous and Stabilis SDLC ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama ada membagi produk yang besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, atau prioritas dari fitur produk yang memiliki tim fitur kecil dapat dibuat dalam beberapa bulan. Terus yang kedua ada membuat proyek pekerjaan secara sistematis meskipun mereka tidak dapat menggambarkan dan menyelesaikan suatu produk di awal proyek. Yang ketiga ada mengizinkan tim besar pekerjaan menjadi tim yang lebih kecil dengan membagi sebuah tim menjadi beberapa bagian pekerjaan secara paralel, tetapi tetap dapat berkesinambungan dalam mensinkronising setiap perubahan, stabilizing produk, dan menemukan serta memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, memfasilitasi masuknya dari customer. Fitur produk dan waktu pengembangan yang pendek yang didukung oleh mekanisme masukan customer, prioritas menyelesaikan dahulu bagian yang sangat penting dan melakukan perubahan tanpa harus mengurangi fitur yang diperlukan. Selanjutnya yang ke-8 ada model Rational Unified Process atau yang disingkat RUP,
Unified Process atau UP adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UP memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan atau iteration dan tahapan phases yang disebut dengan siklus hidup UP atau UP Life Cycle. Dalam model Rational Unified Process atau yang dikenal RUP ini ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari model RUP, yang pertama, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua ada menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga ada mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Yang keempat ada memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Terus kekurangan dari model RUP yaitu metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau yang disingkat Unified Modeling Language. Model yang ke-9 yaitu model Building and Fake Method. Dalam model yang ke-9 ini yaitu metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build and Fake bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Dalam model Build and Fake method ini ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dari model Build and Fake method ini yaitu dibuat tanpa melalui tahapan analisis dulu. Terus adapun kekurangannya, yang pertama tidak cocok ketika dipakai untuk membuat produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Yang kedua ada biaya yang dibutuhkan akan menjadi sangat membengkak dan membesar ketika Build and Fake akan digunakan untuk membuat proyek berskala besar. Yang ke-10 ada metode pengembangan Extreme Programming. Dalam metode ini yaitu suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak cepat dengan beralasan karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada, melalui planning atau perencanaan, desain atau perencanaan, coding atau pengkodean, dan testing atau pengujian. Menurut Pressman tahun 2012 halaman 88. Yang ke-11 ada SDLC Big Bang Model. Pada model Big Bang ini tidak mengikuti dan hanya ada sedikit perencanaan yang diperlukan, bahkan pelanggan pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dia inginkan, dan persyaratan diimplementasikan dengan cepat tanpa banyak analisis. Dalam model Big Bang ini ada keuntungan dan kekurangannya juga. Adapun keuntungan dari model Big Bang ini, yang pertama, model yang sangat sederhana. Yang kedua, ada sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada mudah dikelola. Yang keempat, sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, ada memberikan fleksibilitas kepada pengembangan. Yang keenam, yang terakhir, bagus untuk developer yang ingin belajar atau developer pendatang baru. Adapun kekurangan dalam model Big Bang ini, yang pertama, berisiko tinggi dan
kapasitas dari requirement yang tidak jelas. Yang kedua, ada tidak cocok untuk proyek skala besar dan berorientasi objek. Yang ketiga, model yang buruk untuk proyek yang panjang sedang berlangsung. Yang terakhir, bisa merubah menjadi sangat mahal jika persyaratan disalahpahami. Model yang ke-12 yaitu the fee model. Dalam model ini yaitu model SDLC, di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk fee, dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The fee model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada tahap pengujian terkait langsung, yaitu model yang sangat disiplin, dan tahap berikutnya dimulai setelah selesainya tahap sebelumnya. Dalam model the fee model ini juga ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, dalam kelebihan dari model fee model ini yaitu model yang sangat disiplin dan tahap selesai satu persatu. Yang kedua, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik. Yang ketiga, ada sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Yang terakhir, mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang materi System Development Life Cycle yang disingkat SDLC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.